Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cecep Jamaluddin dengan NIM 3411-20943 dengan pembimbing satu yaitu Ibu Inawitanti STMT dengan pembimbing 2 Ibu Melina SSI MS. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai draft publikasi saya, di mana saya publikasi di jurnal Fototeknika atau Jurnal Vokasional Teknik Elektronika dan Informatika di Universitas Negeri Padang dengan ISSN 27163989. Eh, Baik, di sini saya publikasi dengan judul Peramalan Nilai Tukar Mata Uang Menggunakan Metode Nonlinear Autoregressive Exogenous Neural Network. Eh, Yang pertama yaitu terdapat pendahuluan, di mana pendahuluan ini mengenai mata uang rupiah yang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi nasional untuk kesejahteraan sosial seluruh warga negara Indonesia. Kemudian, penukaran mata uang ke dalam mata uang negara tertentu merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang perlu dilakukan oleh negara atau yang disebut dengan pasar valuta asing, di mana penukaran mata uang ini memiliki dampak yang besar pada perekonomian, perdagangan, dan investasi antar negara. Kemudian, fluktuasi nilai tukar ini juga mengacu pada perubahan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, fluktuasi nilai tukar rupiah juga dapat menimbulkan risiko, karena risiko semakin meningkat seiring dengan meningkatnya fluktuasi yang dapat mengakibatkan keuntungan atau kerugian. Oleh karena itu, nilai tukar mata uang perlu diramalkan untuk membantu pemerintah atau bank sentral dalam mengendalikan pergerakan nilai tukar dan mengurangi dampak negatif yang terjadi. Ketika fluktuasi nilai tukar melebihi ambang batas tertentu, hal tersebut juga akan mengancam perdagangan internasional serta mengganggu pertumbuhan ekonomi negara. Nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi berbagai aspek perekonomian seperti inflasi dan krisis ekonomi, sehingga nilai tukar mata uang perlu diramalkan untuk membantu pemerintah atau bank sentral dalam mengendalikan pergerakan nilai tukar dan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Kemudian di sini terdapat grafik, yaitu grafik nilai tukar mata uang GBP per IDR atau Great Britain Pound per Indonesian Rupiah, di mana pada periode Januari hingga Desember 2023 ini mengalami 5 kali penurunan serta 7 kali kenaikan. 5 kali penurunan ini terjadi pada bulan Januari, Februari, April, Agustus, dan September 2023, di mana penurunannya sebesar 2,04%, 1,43%, 1,20%, 0,09%, dan 2,05%. Sedangkan pada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Oktober, November, dan Desember 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 1,79%, 0,65%, 3,48%, dan 0,68%. Kemudian fluktuasi ini terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai faktor endogen dan eksogen, di mana faktor endogen ini merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi nilai tukar mata uang GBP per IDR, dan faktor eksogen ini merupakan faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi nilai tukar mata uang GBP per IDR. Kemudian di sini terdapat
Variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, ekspor, jumlah uang beredar yang berlebihan dapat memicu depresiasi mata uang rupiah. Nah, maka dari itu nilai tukar mata uang GBP per IDR ini memiliki kompleksitas yang tinggi, di mana hal ini dapat diatasi dengan menggunakan NAR-XNN. Di mana NAR-XNN ini dapat menangkap pola linear dan dinamis pada data serta berkontribusi dalam pengembangan metode peramalan nilai tukar mata uang yang dapat digunakan oleh para pihak keuangan atau para pihak yang tertarik pada analisis keuangan. Kemudian, peramalan variabel nilai tukar dengan model NAR-XNN ini juga dikatakan terbaik dengan menggunakan hasil peramalan variabel eksogen sebagai input. Di sini saya melakukan penelitian yaitu pada nilai tukar mata uang Great Britain Pound per Indonesian rupiah, di mana selain itu pada penelitian ini tidak akan diperhitungkan. Untuk metodenya sendiri, di sini ada tiga tahap, yaitu ada tahap input, proses, serta output. Di mana inputnya sendiri di sini merupakan data time series, yaitu data nilai sebagai variabel target atau fitur target. Kemudian data pembukaan, tertinggi, terendah, serta fitur atau variabel ekonomi, yaitu berupa data suku bunga, data inflasi, data ekspor, data jumlah uang beredar. Kemudian data-data ini akan dilakukan sebuah proses di mana proses pertama yaitu pada tahap data pre-processing, di mana data ini akan diproses dengan tiga tahapan, yaitu ada inputasi data dengan menggunakan metode atau teknik expectation maximization, kemudian yang kedua yaitu normalisasi dengan menggunakan scalar, dan yang ketiga yaitu penyeleksian fitur dengan menggunakan recursive feature elimination atau RFE. Setelah dilakukan data preprocessing, di sini akan dilakukan proses peramalan dengan menggunakan metode NAR-XNN tersebut. Kemudian setelah didapatkan dan dilakukan proses NAR-XNN ini, hasilnya akan dilakukan validasi serta evaluasi model, di mana untuk tahapan ini terdapat 4 kali, yaitu cross validation dengan menggunakan coupled cross validation, kemudian perhitungan MAE atau mean absolute error, kemudian root mean squared error atau RMSE, kemudian R square atau kemudian R square. Nah, maka kemudian akan didapatkan yaitu hasil peramalan nilai tukar mata uang. Kemudian di sini terdapat pre-processing data. Yang pertama yaitu pada penelitian ini dilakukan pre-processing data untuk memeriksa data ada atau tidaknya outlier atau data-data yang hilang. Di mana eh, pada pada data-data yang hilang atau missing value ini diatasi dengan menggunakan expectation maximization atau EM agar menghasilkan dataset awal yang lebih lengkap serta akurat. Kemudian eh, data akan dilakukan proses normalisasi dengan menggunakan skalearn dengan tujuan untuk memastikan keseragaman skala data. Kemudian juga akan dilakukan penyeleksian fitur dengan menggunakan RFE atau Recursive Feature Elimination. Dan selanjutnya nantinya akan dilakukan proses validasi sistem dilakukan dengan menggunakan coupled cross validation dan evaluasi menggunakan MAE, RMSE, serta R-square. Nah, di sini eh, sudah dilampirkan mengenai contoh data yang didapat oleh penulis, di mana di sini saya mendapatkan dari situs resmi, yaitu Bank Indonesia,
dan Badan Pusat Statistik serta Investing untuk mendapatkan data-data yang saya perlukan. Di mana untuk data-datanya ini saya dapat berjumlah 5.046 data. Lupa. 86. Baik, didapati data dengan jumlah 5.086 data. Kemudian di sini akan dilakukan ke tahapan proses, di mana di sini merupakan arsitektur dari NAR-XNN sendiri atau Nonlinear Autoregressive Exogenous Neural Network. Nah, di sini terdapat penjelasannya, yaitu di mana yang pertama tadi, yaitu ada input layer. Input layer di sini merupakan lapisan pertama dalam neural network serta berfungsi untuk menerima data, input, atau fitur dari dataset. Kemudian, data mentah yang akan diproses oleh neural network ini merupakan dari struktur data vector vector pada input layer. Kemudian dibentuk dengan menggabungkan nilai dari 8 variabel input pada setiap titik waktu tertentu, seperti nilai tukar, pembukaan, tertinggi, terendah, inflasi, tingkat suku bunga, ekspor, serta jumlah uang beredar. Nah, fitur vektor ini memiliki panjang 8 dan menciptakan vektor numerik yang menggambarkan keadaan pada suatu titik waktu, di mana fitur vektor ini memiliki panjang 8, yaitu dari yang tadi, yaitu nilai tukar, pembukaan, tertinggi, terendah, inflasi, tingkat suku bunga, ekspor, serta jumlah uang beredar. Kemudian, neural network ini eh, menggunakan fitur vektor untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel yang digunakan untuk meramalkan nilai tukar GBP per IDR di masa yang akan datang. Nah, di sini terdapat persamaan dari nonlinear autoregressive exogenous neural network, di mana YT sama dengan F, Y T-1, Y T-2, hingga Y T-N, dikali U T-1, U T-2, hingga U T-M, di mana YT ini merupakan faktor target yang akan diramalkan pada waktu tertentu, yaitu fitur dari nilai tukar. Kemudian F ini merupakan fungsi nonlinear yang dipelajari oleh jaringan syaraf tiruan. Kemudian YT-1, YT-2, hingga YT-M ini merupakan nilai nilai target pada waktu sebelumnya atau data-data endogen yang didapatkan. Kemudian yang selanjutnya UT-1, UT-2, UT-M merupakan nilai-nilai faktor input lain yang mempengaruhi target atau yang kita sebut dengan fitur eksogen. Kemudian ada N dan M. Di sini merupakan jumlah penundaan yang digunakan untuk input endogen dan eksogen masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam lapisan tersembunyi atau hidden layer, di mana merupakan lapisan antara lapisan input serta lapisan output. Jadi berada di tengah-tengah antara input dan output. Kemudian mengambil data input dan melakukan sebuah operasi matematika yang kompleks seperti transformasi linear untuk mengekstrak pola atau hubungan yang kompleks dalam data. Nah, di mana untuk lapisan tersembunyi ini atau hidden layer ini menggunakan ReLU atau Rectified Linear Unit. Kemudian akan masuk ke lapisan terakhir, yaitu lapisan output,
di mana akan menghasilkan sebuah ramalan atau hasil dari model, di mana untuk output lapisan ini merupakan nilai tukar mata uang yang diramalkan dalam menggunakan NARX Neural Network. Nah, setelah dilakukan proses tadi, yaitu ketahapan proses neural NARX Neural Network, kemudian akan masuk ke dalam tahapan ketiga, yaitu validasi serta evaluasi. Di mana tahap ini akan lakukan uji validasi serta evaluasi terhadap sistem NARX Neural Network dengan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama yaitu validasi dengan menggunakan coupled cross validation, di mana untuk teknik ini dengan membagi data menjadi bagian yang sama, kemudian model tersebut akan dilatih serta diuji sebanyak K kali. Kemudian akan dilakukan iterasi di mana sebagian data akan digunakan sebagai data testing serta sebagian lagi akan digunakan sebagai data training. Di mana hasil evaluasi dari setiap iterasi kemudian dihitung dan dirata-ratakan untuk mendapatkan hasil evaluasi. Selanjutnya, di sini yaitu terdapat yang kedua yaitu evaluasi dari MAE, di mana MAE ini berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keefektifan model regresi, serta MAE juga dapat mengukur rata-rata perbedaan absolut antara nilai prediksi model dengan nilai aktual dalam data. Ya, di sini terdapat persamaan dari MAE, di mana YI-nya sendiri merupakan nilai sebenarnya, kemudian rata-rata Y di sini merupakan dari nilai peramalan, kemudian N di sini merupakan jumlah pengamatan atau baris. Nah, kemudian eh, yang kedua yaitu proses evaluasi dari RMSE, di mana berfungsi sebagai matriks untuk menilai keefektifan model dan mengukur perbedaan kuadrat rata-rata akar antara nilai prediksi model dan nilai aktual dalam data. Nah, kemudian ini persamaannya kurang lebih sama seperti main tadi, tetapi untuk persamaannya sendiri berbeda. Kemudian koefisien determinasi atau R square, di mana di sini gunakan untuk mengukur seberapa besar faktor independen dapat menjelaskan variasi faktor dependen atau faktor eksogen. Nah, di sini kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan, di mana yang pertama kita akan memulai dari pre-processing data, akan melakukan imputasi data. Untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series, yaitu berupa nilai tukar, pembukaan, tertinggi, terendah, inflasi, suku bunga, ekspor, dan jumlah uang beredar dengan total data yang diperoleh oleh saya sendiri berjumlah 5.086 data. Nah, dikarenakan data pada akhir pekan tidak lengkap, maka akan dilakukan imputasi menggunakan expectation maximization untuk menghasilkan dataset yang lebih lengkap. Kemudian, M ini diawali dengan inisialisasi parameter model secara acak dan menggunakan nilai awal yang wajar, membatasi jumlah iterasi atau perubahan nilai parameter yang signifikan. Dan nilai ekspektasi ini dari variabel tersembunyi dihitung berdasarkan data yang diamati dan parameter model diperbarui untuk memaksimalkan ekspektasi tersebut. Nah, di sini di sini saya lampirkan mengenai contoh data hasil imputasi dimulai dari tanggal 2 Januari 2010 hingga 24 November 2023. Kemudian akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu normalisasi data,
di mana data yang telah diinputasi tadi akan dilakukan normalisasi dengan menggunakan fungsi scalar dalam bahasa pemrograman Python. Nah, data-data yang telah dinormalisasi ini akan dibagi menjadi data training dan data testing dengan fungsi train, test, split dari scikit-learn. Nah, data latih atau data uji diskalakan menggunakan standar scalar dari scalar untuk memastikan fitur-fitur memiliki mean 0 dan standar deviasi yaitu 1. Baik, selanjutnya akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu seleksi fitur, di mana seleksi fitur di sini setelah data dibagi tadi pada proses normalisasi, yaitu dibagi menjadi data training dan data testing, akan dilakukan sebuah pemilihan fitur atau penyeleksian fitur yang akan digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk penyeleksian fitur di sini dengan menggunakan recursive feature elimination atau RFE, di mana untuk fitur yang terpilih yaitu nilai sebagai variabel endogen, kemudian pembukaan, tertinggi, terendah, inflasi, dan jumlah uang beredar. Untuk untuk nilai ekspor dan data ekspor dan data suku bunga itu sudah tereliminasi pada proses ini. Nah, di sini terdapat contoh data hasil normalisasi dan penyeleksian fitur. Eh, Selanjutnya akan dilakukan NARX neural network, di mana untuk lapisan tersembunyi di sini terdapat dua lapisan tersembunyi dengan total 16 neuron, di mana untuk lapisan pertama memiliki 10 neuron dan lapisan kedua dilengkapi dengan 5 neuron. Nah, untuk lapisan outputnya sendiri menggunakan lapisan dense dengan jumlah neuron yang sesuai dengan langkah output, yaitu satu neuron. Kemudian untuk model NAR-XNN di sini juga menggunakan arsitektur LSTM dan dilakukan pelatihan model dan selama 20 event. Kemudian untuk evaluasi model dilakukan dengan memonitor nilai loss pada setiap event dan diterapkan juga eh, 5 coupled cross validation untuk meningkatkan keandalan serta akurasi estimasi pada model. Kemudian data di sini juga dibagi dengan rasio 60 per 40, 70 per 30, 80 per 20, 90 per 10. Kemudian di sini terdapat hasilnya yaitu di mana untuk NAR-X neural network di sini, di mana pembagian data latih yang pertama yaitu 60 per 40. Untuk mainnya sendiri
menghasilkan 70,46, kemudian untuk RMSE-nya 115,71 dan R square-nya 0,99. Kemudian untuk pembagian data latih 70/30 ini menghasilkan MAE 40,95, kemudian RMSE-nya 66,67, kemudian R square-nya menghasilkan 0,99. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pembagian data latih dengan 80/20 dengan MAE yang dihasilkan yaitu 33,28, kemudian untuk RMSE-nya 53,53 dan R square-nya itu 0,99. Kemudian untuk yang terakhir yang keempat, pembagian data latih yang keempat yaitu 90/10 dengan MAE 39,31, RMSE-nya 104,36 dan R square-nya 0,99. Nah, di mana pembagian data 80/20 di sini memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dan nilai R square yang mendekati 1, maka menunjukkan hasil akurasi model yang lebih baik dibandingkan dengan pembagian data latih yang lainnya. Kemudian untuk model NARX Neural Network ini juga diimplementasikan menggunakan TensorFlow dan Keras yang dapat menangkap pola temporal yang kompleks pada data historis, nilai tukar GBP per IDR dengan mempertimbangkan fitur-fitur eksogen. Kemudian untuk penggunaan metrik evaluasi di sini juga akan memastikan bahwa kinerja model dinilai dari berbagai perspektif dengan menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang kecocokan model eh, untuk peramalan yang diberikan. Kemudian di sini dilakukan eh, validasi serta evaluasi, di mana untuk cross validation di sini untuk level pertama. Untuk observasinya sendiri yaitu loss training terus menurun seiring bertambahnya EPOS. Namun untuk loss validasinya di sini juga, sudah mulai meningkat setelah mencapai titik terendah. Dimana untuk interpretasinya sendiri mungkin menunjukkan tanda-tanda overfitting, di mana untuk model terlalu menyesuaikan dan dengan pelatihan dan tidak mengeneralisasi dengan baik pada data validasi. Kemudian untuk fold yang kedua, untuk observasinya di sini loss training menunjukkan menurun terus-menerus, sedangkan untuk loss validasinya sendiri menurun dan stabil pada nilai terendah. Di mana untuk interpretasinya, untuk model sendiri menunjukkan performa yang lebih baik dengan sedikit gap antara loss training dan loss validasi di sini. Indikasi tidak ada overfitting dan underfitting yang lebih parah. Kemudian yang ketiga, di mana pola serupa seperti coupled yang pertama tadi, di mana untuk close trainingnya di sini menurun, namun loss validasinya meningkat setelah mencapai titik terendah sekitar eVOC ke-6 atau ke-7. Untuk interpretasinya di sini menunjukkan variasi model pada subset data penting untuk dilakukan evaluasi yang menyeluruh pada semua pool. Kemudian yang keempat yaitu observasinya loss training dan loss validasi menurun cepat pada awal eVOC, namun loss validasi cenderung datar setelah mencapai titik terendah. Di mana untuk interpretasinya sendiri, gap yang cukup besar antara loss training dan loss validasi menunjukkan model mungkin kurang mengeneralisasi dengan baik pada data validasi. Nah, di sini yang terdapat fold yang kelima, di mana untuk observasinya sendiri, loss training maupun loss validasi di sini menurun stabil seiring bertambahnya EPOS dan loss validasi mencapai nilai rendah. Di mana untuk interpretasinya, model menunjukkan performa yang sangat memuaskan dengan sedikit gap antara loss training dan loss validasi. Indikasi model dapat mengeneralisasi dengan lebih baik. Nah, maka di sini terdapat kesimpulan bahwa pada penelitian ini menggunakan model NARX dengan 2 lapisan LSTM dan 1 lapisan DENS untuk memprediksi atau meramalkan nilai tukar GBP per IDR. Untuk arsitektur dari NARX Neural Network ini juga memungkinkan pemodelan yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan data-data historis dan variabel-variabel exogenous. Di mana untuk model NARX di sini juga memanfaatkan data historis, nilai tukar, dan variabel eksogen yang lebih relevan seperti inflasi dan jumlah uang beredar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fluktuasi nilai tukar mata uang.
Untuk evaluasinya sendiri, dengan menggunakan cross validation menunjukkan bahwa pembagian data pelatihan 80/20 menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah, dengan nilai R² mendekati 1 menunjukkan bahwa model tersebut mampu menjelaskan variasi data yang sangat baik. Kemudian untuk penambahan variabel ekonomi, seperti inflasi dan jumlah uang beredar ini, sebagai faktor eksogen tambahan dapat meningkatkan akurasi model dalam memprediksi nilai tukar mata uang, dikarenakan faktor-faktor di sini juga berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar. Kemudian untuk sarannya sendiri, di sini di mana menambahkan variabel ekonomi baru seperti variabel ekonomi makro atau kebijakan moneter untuk memperkaya eh, modelnya dan meningkatkan akurasi peramalan atau prediksi. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan arsitektur jaringan yang lebih kompleks atau menggunakan teknik pembelajaran mendalam yang lebih baru yang terbaru untuk meningkatkan kemampuan model dalam menangkap pola data yang lebih kompleks lagi. Kemudian untuk pengujian model pada dataset di sini yang berbeda untuk memvalidasi kemampuannya dalam mengeneralisasi dan memastikan kinerja yang konsisten di berbagai konteks. Di mana untuk selanjutnya mempertimbangkan faktor eksternal seperti peristiwa geopolitik atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi nilai tukar untuk meningkatkan akurasi peramalan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menerapkan teknologi jaringan saraf tiruan atau neural network yang dikembangkan dalam konteks yang lebih luas. Tidak hanya untuk nilai tukar GBP per IDR, tapi juga untuk pemodelan dan eh, peramalan fluktuasi pasar keuangan secara umum. Sekian, terima kasih. Sebelum saya tutup, di sini akan saya tunjukkan mengenai draft publikasi saya. Baik, di sini merupakan draft publikasi saya dengan judul yang telah saya jelaskan, yang setelah saya presentasikan dan jelaskan tadi, dengan peramalan nilai tukar mata uang menggunakan metode nonlinear autoregressive exogenous neural network, di mana saya sebagai penulis satu, kemudian Ibu Wina Witanti sebagai penulis dua, dan Ibu Melina sebagai penulis tiga. Nah, di sini untuk abstraknya sendiri, hasil penelitian di sini menunjukkan bahwa dengan memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar, mata uang diperoleh hasil peramalan yang lebih baik, yaitu dengan MAE sebesar 33,28, kemudian untuk RMSE-nya sebesar 53,53, dan R-square-nya sebesar 0,99. Dengan pembagian data yang lebih baik, dengan pembagian data yang lebih baik 80/20, di mana untuk harapannya hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi investor, akademisi, masyarakat, dan dalam memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir risiko kerugian pada kurs mata uang GBP per IDR. Ini terdapat pendahuluan. Nah, kemudian di sini terdapat metode yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dengan terdapat tiga preprocessing, yaitu imputasi data, kemudian normalisasi, seleksi fitur, kemudian untuk validasinya sendiri menggunakan cross validation, my RMSE, R-square. Ini sudah dijelaskan dengan dataset yang digunakan, yaitu berupa data time series dengan nilai tukar mata uang GBP per IDR dari periode 2010 hingga 2023. Di sini contoh pengumpulan data yang diperoleh. Masih terdapat
data-data yang kosong maka dilakukan proses imputasi data, kemudian dinormalisasi, kemudian fitur-fiturnya juga dilakukan penyeleksian fitur. Kemudian ini berupa arsitektur dari NARX Neural Network sendiri. Pengembangan sistem di sini menggunakan Python dengan fungsi scalar, terus kemudian untuk RLP-nya sendiri dan pembangunan NARX Neural Network. Kemudian validasi serta evaluasi di sini menggunakan coupled cross validation, MAE dan RMSE serta R-square. Terdapat pengolahan data. Kemudian pengolahan data di sini dataset lakukan imputasi, normalisasi serta seleksi fitur. Dan di sini hasil pembahasan. Sini merupakan dataset hasil dari proses imputasi data, di mana data-data yang tadi masih kosong, di sini sudah terisi semuanya. Nah, di sini terdapat pseudocode dari proses scalar, dan kemudian ada pseudocode untuk RFE sendiri. Nah, ini merupakan pseudocode dari RFE. Di sini data yang telah dihasilkan dari dataset Scalar dan RFP. Di mana untuk dari Scalar dan RFP ini sebanyak menjadi 4.068 data yang tadinya 5.086 data. Di mana untuk variabel-variabel yang terpilih yaitu tadi yang pertama eh, nilai sebagai variabel endogen, kemudian pembukaan, tertinggi, terendah, inflasi, serta jumlah uang beredar. Kemudian selanjutnya yaitu masuk pada proses sistem NARX Neural Network sendiri. Di sini terdapat pseudocode dari NARX Neural Network. Nah, kemudian di sini merupakan hasil dari coupled cross validation yang dijelaskan tadi bahwa untuk fold 1 di sini menunjukkan hasil pelatihan model di mana loss training terus menurun sehingga bertambahnya EPOS. Namun untuk loss validasi mulai meningkat kembali setelah mencapai titik terendah. Kemudian fold yang kedua untuk pola sedikit berbeda dibandingkan dengan fold 1 sebelumnya. Di mana untuk loss training terus menurun seiring bertambahnya EPOS. Loss validasi juga menurun dan cenderung stabil pada nilai yang lebih rendah. Kemudian fold yang ketiga, ini yang ketiga terlihat pada pola mirip seperti yang tadi fold 1 sebelumnya untuk meskipun untuk close training terus menurun dan baik seiring bertambahnya EPOS, namun untuk close validasi mulai meningkat kembali setelah mencapai titik terendah sekitar EPOS ke-6 atau ke-7
Hasil dari coupled ini menunjukkan adanya variasi performa model pada subset data yang berbeda sehingga evaluasi pada seluruh fold penting untuk memahami performa model secara keseluruhan. Untuk yang keempat yaitu eh, di sini hasil dari fold keempat yang terlihat pola agak berbeda dari fold sebelumnya, di mana untuk buy close, training dan validasi menurun dengan cepat pada awal dipus, yang merupakan tanda positif. Namun, setelah mencapai titik terendah sekitar dipus kelima, loss training cenderung datar dan tidak mengalami penurunan lebih lanjut. Sementara untuk loss training masih terus turun hingga akhir iterasi iterasi. Kemudian di sini yang kelima, fold yang kelima, di mana untuk model menunjukkan performa yang lebih baik dan tidak ada indikasi overfitting maupun underfitting yang signifikan. Untuk close training maupun loss validasi menurut secara stabil sehingga bertambahnya impuls pelatihan. Maka di sini kesimpulan hasil evaluasi dengan menggunakan metode coupled cross validation menunjukkan bahwa pembagian data pelatihan 80-20 menghasilkan prediksi yang akurat dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dan nilai R-square mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa untuk kemampuan model menjelaskan variasi data dengan sangat baik. Selain itu, penambahan variabel ekonomi seperti inflasi dan jumlah uang beredar sebagai faktor eksogen tambahan dalam model dapat meningkatkan kemampuan model untuk memprediksi nilai tukar mata uang yang lebih akurat dikarenakan faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar. Di sini terdapat saran, di sini terdapat grafik hasil peramalan, di sini terdapat daftar pustaka, yaitu berjumlah 30 daftar pustaka. Eh, Mungkin cukup sekian dari saya mengenai presentasi dari jurnal yang saya submit pada Fototeknika dengan indeks Sinta 4. Selanjutnya saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.